Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujibi da'wat wa qadil hajat, wassalatu wassalam ala muaddiyal amanat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan minal mu'minina wal mu'minat wa ba'd. Alhamdulillah, suatu kesyukuran terbesar untuk saya bisa hadir di panggung ini beserta membawa kebanggaan untuk saya dan kepada ayah saya. Suatu kehormatan bisa berdiri di hadapan para tamu undangan sekalian, sekaligus mewakili teman wisudawan dan wisudawati untuk menyampaikan pesan dan kesan selama menuntut ilmu di pondok tercinta ini. Telah berlalu tahun-tahun perjuangan dan kenangan. Dari awal kami menapaki, menjajal impian dan cita-cita di pondok pesantren Darul Istiqomah Lapain. Datang di tahun yang berbeda, dari kampung yang berbeda, dari latar belakang sosial yang berbeda, dengan misi yang berbeda, namun berakhir dengan tujuan dan cita-cita yang sama, meraih ridha Allah dan diwisuda dengan penuh kebanggaan. Bangga menjadi bagian dari Darul Istiqomah. Wisuda hari ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi justru menjadi awal dari perjuangan bermasyarakat, dakwah dan perjuangan Islam di masa depan, dengan bermodal Al-Quran dan Sunnah serta pendidikan dan pembinaan pesantren. Di Darul Istiqomahlah kami ditempa dengan prinsip-prinsip keistiqomahan, dididik dengan dasar-dasar keimanan, dibekali dengan nasihat keagamaan. Pondok pesantren memang tidak menjamin kita untuk masuk ke surga, namun pondok pesantren menyediakan jalan terbaik untuk ke surga. Karena tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik daripada jaminan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dan di jalan itu ada ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Dan para ulama sepakat bahwa ilmu yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu keagamaan. Maka tidak ada yang sia-sia dari sekolah di pesantren. Jika kita tidak bisa ambil ilmu agamanya, kita tidak bisa ambil hafalannya, kita tidak bisa ambil ilmu bahasanya, kita tidak bisa ambil ilmu dakwahnya, kita tidak bisa ambil ilmu bela dirinya, maka kalau begitu kita ambil saja hikmahnya. Kesan dan pesan. Ada begitu banyak pengalaman yang berkesan selama berpesantren di sini. Sebagaimana dua sisi uang koin yang tidak bisa terpisahkan, begitu pula kebaikan dan keburukan. Di mana ada kesan baik, maka di situ ada kesan buruk. Namun itu kembali kepada pribadi masing-masing. Jika ia selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian dan musibah bisa menjadi pelajaran berharga dan batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Banyak yang mengatakan bahwa masa remaja adalah masa yang paling berkesan, bahwa kisah cinta remaja adalah masa yang paling indah. Kami jadi ingin menyampaikan bahwa masa putih abu-abumu tidak seindah masa syubbatun nasyafi ibadatillah kami. Sikap mantanmu tidak sedingin air wuduku di sepertiga malam. Rindu-rinduanmu tidak seberat kantuku di kajian ba'da subuh. Dan semua itu bukanlah kekurangan dan penderitaan, karena memang seperti itulah kehidupan berpesantren. Bersusah dan susah dahulu, bersusah-susah kemudian, pokoknya susah. Karena kehidupan pesantren bukan bagi mereka yang ingin bermalas-malasan. Di sini kita dibangunkan untuk ibadah hingga tertidur kembali, disebabkan pula oleh beribadah. Teringat kala itu, ketika kami selalu didorong, didesak oleh bapak pimpinan untuk lekas menyelesaikan hafalan, siang kecapean, malam ketiduran. Namun justru itulah dorongan yang kini kami syukuri. Tanpa dorongan itu,
tak akan kami rasakan nikmatnya kebersamaan dengan Al-Quran yang tanpa kami sadari juga menghasilkan kebaikan demi kebaikan dalam tiap huruf Al-Quran yang dibacakan. Begitu pula masa tahassus, masa paling singkat, setahun memang, namun paling berarti, paling berwarna, walaupun dengan warna-warna gelap. Dimarahi, dinasehati adalah makanan sehari-hari. Namun marahnya guru adalah bukti cinta dan kasih. Ia hanya ingin melihat kami menjadi lebih baik dan berarti. Ketika mengurus adik-adik santri, mungkin saya dikenal sebagai orang yang jarang tersenyum. Senyumnya mahal, namun perlu diketahui bahwa senyum itu sedekah. Maka ketika saya tersenyum, mungkin bisa dikatakan saya sedang bersedekah dengan hal yang mahal. Sedikit pesan, untuk mencapai angka 10 tidak mesti dengan 5 tambah 5. Bisa dengan 2 tambah 7, 2 tambah 8, 7 tambah 3, atau 100 kurang 90. Begitu pula dengan mencapai kesuksesan, tidak hanya dengan satu cara, maka jadilah 10 dengan versi terbaikmu. Jika lelah dengan perjuangan, mungkin caramu untuk mencapai angka 10 adalah dengan 1 ditambah 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 1 dan ditambah 1. Lambat memang, namun pasti, dan tidak ada yang salah dari proses. Maka berjuanglah, jangan takut gagal, dan jika gagal, jangan takut bangkit. Jangan pedulikan apa kata orang. Someone opinion of you is never be your reality. Penutup, untuk pimpinan, asatidz, warga dan teman-teman, maafkanlah kami yang sering buat marah karena kenakalan sendiri. Jangan bosan untuk selalu mendoakan dan menasehati. Inilah kami para santri dengan sejuta kekurangan menghiasi diri, yang sering mengaku sebagai thalibul ilmi. Surga jadi cita-cita tertinggi, istirsoleh dambaan hati, padahal kerjanya makan, main dan tidur pagi. Sekian apa yang saya sampaikan. Semoga bisa memotivasi adik-adik sekalian agar bisa menjadi lebih baik lagi daripada kami yang hadir di panggung hari ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.